Saat sedang bermesraan, tak lama gawai milik Nisa berdering. Tertera nama di sana, Dokter Rani. Dengan cepat Nisa mengangkat telepon. "Assalamualaikum dok," ucap Nisa. "Saya sudah sampai di depan rumahmu," jawabnya tanpa menjawab salam. "Oh, baiklah dok, saya akan ke sana. Oke." Nisa hendak beranjak menuju ruang tamu karena dokter yang akan menerapi suaminya telah tiba di pekarangan rumahnya. "Mau kemana?" tanya Raihan yang sedang merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. "Dokter yang akan menerapi Mas sudah sampai. Nisa jemput dia ke sini dulu ya. Mas tunggu di sini." Raihan hanya berdeham kecil. Tak lama setelah pintu terbuka, nampaklah seorang wanita cantik memakai jas putih bersih, rambut hitam tergerai indah, memanjakan mata, dipadukan dengan bibir tipis berwarna kemerah-merahan. Harum parfum menyeruak, menambah kesan bagi siapa saja yang melihatnya. Bisa dibilang wanita itu sebegitu mempesona akan segala penampilannya. Dokter Rani Fitriana, SPS, seorang dokter spesialis saraf atau neurolog, dokter muda relatif cantik yang sudah memasuki usia yang ke-26, akan tetapi masih betah melajang. Entah apa yang dipikirkan wanita itu sehingga ia masih ingin hidup sendiri. Padahal sudah banyak pria yang ingin kenal lebih dekat dengannya. Bahkan sudah ada yang ingin melamarnya untuk menjadi pendamping hidup. Dokter cantik itu selalu saja menolak, lantaran menurutnya semua pria sama saja. Jika sudah menikmati apa itu indahnya dunia, pasti akan melupakan seseorang yang selalu setia menemani dan juga mendampingi hidupnya. Setelah itu pasti akan dicampakkan, meskipun itu belum tentu benar adanya. "Silahkan masuk, dok," ajak Nisa. Kemudian berlalu menuju tempat suaminya berada. "Ya," sahutnya mengikuti Nisa dari belakang. Raihan yang menyadari akan kedatangan istrinya bersama seorang tamu langsung membenarkan posisi duduknya. Raihan menoleh sekilas ke arah wajah wanita yang lumayan cantik itu, kemudian kembali menatap lekat gawai miliknya. "Ini suami saya," ucap Nisa memperkenalkan sang suami. Rani menatap sejenak wajah laki-laki yang sedang duduk manis di hadapannya, seakan terkesima dengan wajah tampan itu, bahkan mampu membuatnya tak berkedip. Nisa menyadari jika dokter itu sedang mengamati wajah suaminya. "Dok." "Oh iya, perkenalkan, saya Rani," tuturnya menampakkan senyuman. Kemudian mengulurkan tangan kanannya. Raihan hanya memasang wajah datar. "Raihan," ujarnya menyambut uluran tangan wanita itu. Ada desiran halus yang menyapa di hati Rani, entah apa artinya.
Tetapi desiran itu mampu membuat hatinya yang kian lama terpendam perlahan terkumpul. Lelaki ini lumayan tampan, tapi kenapa harus cacat segala sih? Batinnya. Bisa kita mulai terapinya? Tanpa basa-basi, Rani langsung ke tujuan awalnya. Nisa menganggukkan kepalanya, pertanda setuju. Sedangkan Raihan hanya bisa pasrah atas kehendak sang istri. Bagaimanapun, ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Tetapi sebelum itu, tolong jelaskan sedetail mungkin, sudah berapa lamakah dan bagaimana asal mula pasien mengalami kelumpuhan? Rani memaparkan sejumlah pertanyaan tentang bagaimana kondisi pasiennya. Raihan hanya acuh. Ia sama sekali tak mempedulikan ucapan dokter itu. Jika bisa, Raihan hanya ingin istrinya yang merawat dirinya saat ini, bukan orang lain. Tetapi harus bagaimana lagi? Tak mungkin juga Nisa bisa sepenuhnya merawat Raihan dengan benar, mengingat istrinya itu bukanlah seorang perawat. Saat bersama sang istri, dalam keadaan apapun, sudah cukup baginya. Nisa mulai menjelaskan bagaimana awal mula suaminya mengalami kelumpuhan dan apa saja keluhan yang dialami sang suami. Tak pernah luput ia jelaskan. Dokter Rani hanya menganggukkan kepalanya, pertanda paham dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Bisa dikatakan pasien mengalami gangguan fungsi sistem saraf dan juga gangguan pada otot kerangka tubuh. Rani kembali menjelaskan, hal pertama yang akan dilakukan adalah menjalani program latihan. Jika dalam metode ini tidak ada perkembangan sama sekali, kita akan beralih ke metode selanjutnya. Kini Raihan dan Dokter Rani sudah berada di taman belakang rumah. Program latihan yang akan dilakukan Raihan akan segera berlangsung. Baiklah, coba berdiri dulu. Secara perlahan, pinta Dokter Rani. Raihan mulai bangkit dari kursi rodanya. Untuk yang pertama kalinya, ia gagal. Mencoba kembali sekuat tenaga, lelaki itu mencoba untuk bisa berdiri tegak. Saat sudah berada awang-awang, Raihan kehabisan tenaga. Alhasil, ia terduduk kembali, menghela nafas. Dalam hatinya ia bertekad, ia harus sembuh demi kebahagiaan istrinya. Ya, harus, apapun resikonya. Rani mendekati Raihan di kursi rodanya. Kumpulkan semua tenagamu di otot bagian kaki. Jika merasa sudah ada kekuatan yang terkumpul, lakukan kembali, ujarnya. Kembali menjelaskan. Raihan gusar akan semua penjelasan dari wanita itu. Mencoba mengontrol emosinya yang sudah memuncak. Ya Allah, berilah hambamu ini kekuatan. Bismillah. Untuk yang kesekian kalinya, Raihan mencoba. Entah kekuatan dari mana yang ia dapatkan. Tak disangka, lelaki itu mampu berdiri tegak. Seukir senyuman mengambang
di bingkai manis itu. Perlahan ia mengangkat kaki kanannya. Berhasil. Langkah pertama mampu ia lewati. Perlahan memberanikan mengangkat kaki kirinya. Naas, Raihan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya ambruk. Lelaki itu terjatuh. Tetapi ia merasakan tidak sendiri. Rupanya wanita yang sedang mengawasinya juga ikut terjatuh. Lebih tepatnya jatuh tepat di atas tubuhnya. Bisa dikatakan keduanya saling berpelukan meskipun tak disengaja. Hal itu mampu membuat jantung wanita itu berdetak lebih kencang. Belum pernah ia memandang wajah lelaki manapun dengan jarak yang sangat dekat, apalagi sampai berpelukan. Rasa apa ini? Kenapa rasanya begitu nyaman? Apakah mungkin? Tanyanya dalam hati. Sekuat tenaga, Raihan ingin menghindar dari situasi seperti ini. Tapi kenapa ia hanya mampu terdiam? Tanpa Raihan sadari, ia menatap wajah cantik wanita itu. Entah apa yang merasuki Rani. Tak ada angin, tak ada hujan. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke wajah tampan lelaki yang sedang berada di bawahnya. Hampir saja bibir itu menyentuh yang bukan miliknya. Hingga tak lama, prang, terdengar suara pecahan kaca. Astagfirullah, Mas. Nisa beristighfar sembari mengelus pelan dadanya. Bulir bening jatuh di pelupuk mata bulat itu. Seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat barusan. Bersambung.